Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH di Harmoni Ramadan Ro 4 RRI Palembang. Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program acara kali ini dialog Hikmah Ramadan ya. Dan tentunya dengan tema pada sore hari ini fikih munakahat ya bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan saya biasanya dulu kita buka line telepon pada saat kesempatannya kita buka ya. Dan juga melalui WhatsApp juga Pak Cak ya di 089778448844 untuk yang pengen bertelepon nggak langsung di 0711351656 Cak biasanya. Langsung baik kita bersama Ustaz kita. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Adalah. Masuk ke 25 ya. Iya benar. Tetap segar saya. Iya. Apa resepnya? Resepnya. Jaga hati dan jaga pikiran. Iya. Adalah. Dan juga pola makan ya. Iya tentu itu. Iyalah. Pak Ustaz, itu masuk di hari ke-25 ini dengan tema pada sore hari fikih munakahat. Iya benar, Ya, adalah. banyak yang belum tahu, silakan Ustaz untuk menjelaskan ya. Mau kasih adalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, yang insyaallah senantiasa Allah rahmati dan Allah muliakan kita galo-galo. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di petang hari ini kita pacak kembali bermajelis melalui program acara Dialog Hikmah Ramadan yang diselenggarakan oleh RRI Perempat ini dalam setiap hari di tiap petangnya. InsyaAllah bersama kami dengan berbagai tema yang kita angkat. Dan pada petang hari ini kita mengangkat tema tentang fikih munakahat. Maka kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sudah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya kita sama-sama untuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan keberkatan salawat tersebut kita kaget di hari kiamat, di yaumil mahsyar kelak akan bisa mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan permohonan, permintaan dan doa kita galo-galo. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita alhamdulillah sudah ada di hari Ahad tanggal 25 bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah
Juga bertepatan dengan 15 Maret tahun 2026 miladiah. Artinya kalau sudah tanggal 25, karena bulan Hijriah ini kalau dak 29 30, itulah dak 28 dak pernah. 31 juga dak. Beda dengan bulan miladiah. Jadi bulan Hijriah itu mutar di 2 itulah, dak 29 30. Jadi kalau ada yang mikir lebih dari 30 atau kurang dari 29, nah maka itu artinya belum belajar, belum tahu dia. Nah, artinya tidak sampai sepekan lagi, tidak sampai seminggu lagi kita bakal meninggalkan bulan suci Ramadan dan akan masuk ke lebaran hari raya Idul Fitri. Nah, maka di akhir-akhir ini jangan sampai kita kendor beribadat, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita malah berkurang, tapi lebih ditingkatkan secara kualitas, bukan hanya kuantitas. Nah, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian. Hari ini kita ngangkat tema namanya fikih munakahat. Kemarin ana flashback dulu ke belakang dikit. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu fikih dan apa itu syariah. Lalu kita juga bahas berbagai macam fikih itu dewe. Ada namanya fikih ibadat, ada namanya fikih siasah, ada namanya fikih jinayah, ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih munakahat yang hari ini akan kita kaji. Itu pada masa-masa dahulu atau pada masa klasik atau salaf. Lalu di masa khalaf atau di masa kontemporer para ulama kembali berijtihad. Ada berbagai macam cabang fikih seperti fikih sosial yang digagas oleh Allahyarham Kiai Bisri Sansyuri, yang juga digagas oleh Kiai Ali Afi dan Kiai Sahal Mahfud. Ada lagi yang baru tahun-tahun 5 tahun terakhir ini digagas oleh Ketua PBNU Gus Yahya, yakni fikih peradaban. Yang zamannya Kiai Said Agil Sirot dulu ada namanya fikih kebinekaan, dan yang paling umum itu adalah fikih kontemporer, artinya fikih kekinian. Nah, jemaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi atau tema yang akan kita bahas hari ini merupakan salah satu dari fikih yang itu diakomodir dari Al-Quran dan Hadis tentunya, sebagaimana fikih lainnya juga. Tapi sebetulnya tema yang kita kaji petang hari ini yang akan kami jelaskan sedikit pada petang anten-anten nunggu buko ini, soalnya 30 menit ke depan, itu adalah tema sebetulnya yang sering kami ceramahkan wadola di acara 8.12 hari Ahad biasanya wadola. Nah, jadi kaitannya ini materinya sebenarnya. Nah, jadi yang sering kami kupas dan sering kami kasihkan itu sebetulnya untuk para calon dan para pengantin baru. Nah, tapi ada tapinya. Yang sudah jadi pengantin baru, artinya saat ini sudah berjalan menjadi pengantin lama, itu juga bagus untuk mendengar materi ini. Nah, jemaah ini dimuliakan Allah. Bagi yang nak nanya kaget diaturi ke link yang sudah disediakan oleh RI Pro 4, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon, karena ini terkait juga dengan urusan rumah tangga. Nah, kalau kita ngomong soal fikih munakahat, maka hal yang dibahas dalam ilmu satu ini itu adalah segala yang berhubungan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk, dan beserta seluk-beluk syarat, rukun, sunat, batal, sah tidak sahnya yang berhubungan dengan itu. Nah, maka tadi di awal tadi sudah ngomongkan sebenarnya ini materi yang sering digawakan di acara 8.12 hari Ahad di Palembang ada. Nah, tapi hari ini kita bawa di petang hari ini. Jemaah ini muliakan Allah. Di dalam Islam dari 124.000 nabi, 313 rasul di dalamnya. Dari 313 itu 25 yang nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Lalu ada dari 25 itu 5 yang sifatnya ulul azmi dan 1 pemimpin anbiya wal mursalin. Seluruhnya 25 itu yang kita kenal itu seluruhnya menikah kecuali 2. Pertama namanya Nabi Yahya bin Zakaria, yang kedua Nabi Isa ibnu Maryam. Seluruhnya menikah kecuali 2 nabi tersebut. Kata Quran menyatakan tentang status marital 2 nabi tersebut. Wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas solihin.
dan kami jadikan hamba-hamba kami yang soleh. Rujukan kata ulama ahli tafsir yang disebut dalam ayat ini secara kontekstual itu adalah dua nabi tersebut, yakni Yahya dan Isa, beserta hamba-hamba kami yang lain, kata Allah. Itu kami jaga, mereka termasuk orang yang soleh dan mereka termasuk orang yang berstatus sebagai hasur atau uzubah. Artinya dia tidak pernah menikah dan tidak berumah tangga sepanjang hidupnya. Lalu banyak uang masyarakat sekitar kita menanyakan terkait hukum ini, termasuk pada kami pribadi. Dan banyak kadang di masyarakat kita ada kesalahpahaman terkait hukum ini dan itu menjadi rancu. Nah, di sini coba nak kami jelaskan. Imam Syafi'i itu pernah ditanya oleh muridnya terkait hukum non marital itu, tidak menikah dalam Islam itu mana? Karena kata Nabi SAW, tadi kami baca di mukadimah ayatnya, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunatku dan siapa yang tidak menikah maka bukan masuk golonganku. Nah, ditanyakan dalil ini kepada Imam Syafi'i oleh muridnya. Dan kisah ini ada dalam Al-Um. Mak mana wahai Imam, kalau seseorang itu tidak menikah sepanjang hidupnya, artinya dia akan bertentangan dengan dalil hadis Nabi yang tadi itu dibacakannya oleh murid tadi Imam Syafi'i. Jawaban Imam Syafi'i itu sangat moderat dan sangat fleksibel. Kata Imam Syafi'i, innallaha ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa wasafa bi annahu hasura. Allah Ta'ala itu katanya menyebut dan menceritakan beberapa hamba-hambanya itu yang soleh di dalam Al-Quran, dan mereka itu bersatu sebagai seorang yang hasur atau seorang yang kalau bahasa populernya hari ini, bahasa gendernya itu non marital, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu Imam Syafi'i baca ayat yang tadi kami bacakan, Ali Imran itu, ana lupa ayatnya yang nomor berapa, tapi itu surah Ali Imran, wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas solihin, dan kami jadikan Yahya, Isa dan hamba-hamba kami yang lain itu wong yang berstatus sebagai hasur atau yang dia menjaga kehormatannya, dan dia berstatus sebagai uzubah atau yang tidak berkeluarga atau tidak menikah. Nah, jadi jawaban Imam Syafi'i itu sangat moderat, sangat plural. Nah, lalu ketika kita memaknai itu tadi, hadis itu tadi, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, itu kalau dia tidak melaksanakan dia bukan golongan umatku. Ketika dia tidak nerimo itu sebagai hukum, maka dia ingkar sunnah, jawabannya. Nah, bukan hanya urusan nikah, seluruh sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi dan ada hadis dalilnya, ketika dia tidak nerimo itu sebagai hukum, maka jawabannya dia ingkar sunnah dan buruk. Contoh, siwak. Siwak itu sunat Nabi. Ketika dia tidak nerimo siwak dan ngatakan siwak itu buruk, jahat, maka dia sudah ingkar sunnah. Dia sudah buruk keyakinan dia yang semacam itu. Tapi apakah kita segala bersiwak? Aku rasa insya Allah ada hati. Aku nyingok para wadola ada hati siwak. Aku juga ada megang siwak. Artinya sesuatu itu tidak harus mutlak itu menjadi dilakukan oleh kita. Nah, begitupun halnya dengan urusan marital pernikahan ini tadi. Nah, maka kata Imam Syafi'i tadi, ketika dia nolak hukumnya sebagai sunatnya Nabi, maka di situ dia sudah ingkar sunnah. Ketika dia nolak hukumnya. Tapi ketika dia menerima hukumnya, tapi tidak melaksanakannya, nah maka itu bukan ingkar sunat Nabi SAW. Contoh waris ya. Kada salah besok apa lusa tema fikih waris. Tapi tidak apa-apa. Ini analoginya yang sama. Ketika hukum waris itu tetap katakanlah orang tua kita meninggal, entah ayah entah ibu lah, meninggal. Maka kita adik-beradik ini yang kumpul ini njuk tahu ini hukum Islam, panggil kiai yang ahli ilmu mawaris. Kita ini sekian beradik, sekian lanang, sekian betina. Yang meninggal mak kita atau bak kita, harta kita jumlahnya hari ini sekian. Maka panggil kiai dengan hukum Islam yang ada, cak ini patokan hukum Islam, ini jumlah harta kami, timbang njuk tahu galo-galo. Kakak yang tua sekali, wacak ini, cik ini, nga ini, ujuk ini. Nah, sudah adik-beradik lah sudah ini galo. Itu secara hukum Islam. Kita tanya adik-beradik, sepakat tak kalau ini nak dibagi secara hukum Islam? Wah, mulai macam-macam ada sepakat ada tidak. Ya sudah. Sekarang itu hukum Islam artinya kita sudah menggugurkan ayat Al-Qur'an menyebut mislu hazil unsayain itu. Nah, sekarang kita bagi sama rata. Kalau nak lanang nak betina 6 beradik ini kita bagi rata-rata. Kalau sepakat dia tuh 6 beradik tadi. Nah, sudah bagi rata. Jawabannya melanggar hukum Islam tidak? Karena sama-sama sudah tahu dan sudah digugurkan kewajiban hukum Islamnya. Nah,
Nah, ada telepon boleh coba kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Nah, putus. putus. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi itu satu analogi yang kami kasihkan. Nah, jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya status marital itu tidaklah mengganggu kesalehan atau ketidaksolehan seseorang. Tapi ketika seseorang itu melaksanakan, nah, waduh, masuk lagi, coba kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bukan yang tadi nih. Apa ya dia tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Uju. Ada dua yang nak ditanya kan. Jika masalah talak. Talak, Iya. Jika ada wong yang nalak bininya Iya. di tempat bergawe di kantor. Sudah tu di sekitaran kantor itu wong non Islam galau. Iya. Dia ngata ke aku di depan kamu ni nak, aku nalak istriku, ku talak 3. Iya. Itu makna hukumnya Ustaz sada. Apa nak di depan wong tuanya nian, sedangkan dia mengucapkan itu ikrar itu di depan kawan-kawan bininya yang berarti. Sedangkan di situ intirannya wong cari wong kantor kan. Iya, yang pasti itu wong non muslim galau. Sikok itu tadi. Iya. Sikok lagi mak mano yang ada pasangan belum nikah dia lah hamil. Ada yang ngatur kalau dia pengantin nikah harus hamil lagi. Apa maksudnya aturannya? Harus nikah lagi kalau Mang Uju. Iya. Harus nikah lagi kalau. Nah itulah. Iya, bukan harus hamil lagi. Udah lahir ya. Iya. Kalau hamil lagi lahir. Itu. Iya, Mang Uju. Iya, paham. Iya, sama-sama Mang Uju. Terima kasih, Mang Uju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mang Uju, makasih pertanyaannya. Pertama tadi ada wong dia nalak 3 bininya di depan kerabat koleganya yang itu ya non muslim lah, artinya dia paham tentang hal itu. Apakah jatuh talak? Apakah sah jatuh talaknya? Jawabannya kalau secara hukum, secara agama, secara fikih sah jatuh talaknya. Kalau punya emosi. Iya, waduh lah. Karena kondisi talak itu jatuh sahnya itu dalam Syafi'i Kalau dalam mazhab yang lain beda lagi. Dalam Syafi'i jatuh talak itu nak kondisi situasi apapun kalau dia terlontar tersebut dan itu ditujukan untuk bininya itu jatuh di situ. Hukumnya jatuh. Nah, jadi apakah jatuh secara hukum, secara fikih. Nah, urusan untuk penentuan eksekusi bahasanya itu eksekusi resmi secara kenegaraan di mana negara kaki bakal nimbrung bakal campur tangan di situ. Dalam hal ini pengadilan agama harus resmi ya. Yang bisa memutuskannya itu harus hanya ketokan palu dari hakim pengadilan agama. Nah, jadi Pak Ustaz Siawan itu cuma pacak nginjuk tahu tapi palu aku ini tidak ada berfungsi karena bukan palu pengadilan agama. Walaupun aku beli juga palunya tidak fungsi juga. Nah, jadi itu. Jadi putusan hakim pengadilan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi ketika wong itu ngecas di flashdisk sebelum hari H, lalu dia hamil, lalu dia kawin. Nah, status kawinnya cak mana itu Nah, itu yang kurasa cak itu merasa menuju tadi status kawinnya. Apakah dia ni sah, apakah dia tidak sah? Artinya kawin lagi kalau tidak sah kan cak itu kira. Bukan hamil lagi kalau kata mengujuk hamil lagi tadi beda lah hamil kan udah hamil lagi kan tidak mungkin itu. Secara biologis tidak ada masuk itu. Keliru mungkin Mang Ujuk tadi menjelasnya tadi kan. Kalau kami nangkapnya cak itu Mang Ujuk. Nah, dalam mazhab Syafi'i kawin itu sah tetap kawin itu sah tetap. Tapi dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak sah kawin yang kondisi seperti itu. Karena kondisi ketika dia kelahiran baru ada akad nikah lagi dan itu akad nikahnya sah. Kata mazhab lain, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sah. Nah, kaki boleh dibuka di Fathul Wahhab, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, kitab-kitab yang agak besar yang menjelaskan tentang fikih munakahat. Cari di Maktabah Syamilah itu, cari yang terjemahan bisa kalau tidak ada baca maco ininya Arabnya. Di situ ada panjang lebar penjelasan mengenai babun nikah terkait yang seperti pertanyaan Mang Ujuk tadi. Nah, tapi jemaah ini muliakan Allah, kalau dia lahir anaknya ini tadi nah, tapi maaf sebelumnya, aku cuma menjelaskan hukumnya, menjelaskan ininya, menjelaskan sebagai hukum dan sebagai pengetahuan untuk kita, Tapi jangan jangan dibuat main-main hukumnya.
Artinya buat main-main itu laju diterai ke jangan. Jadi ketika kondisinya kayak tadi, dia sudah positif hamil duluan, secara medis sudah diponis resmi hamil, kata bidan ini tadi yang apa nama itu yang melakukan ngecek pengetesan tadi. Nah, maka akad nikah lah dia. Katakanlah kita melok mazhab Syafi'i, sah nikahnya dan sah dia menjadi suami istri. Lalu melahirkan anak, lahirlah anaknya ini. Nah, bintinya artinya nisbat nasabnya apakah ke bapaknya apakah ke ibunya. Nah, kalau dia yang lahir sebelum ditiup yang dia nikahnya itu sebelum bayi itu ditiupkan ruh. Berapa bulan ya? Nah, kita kan tidak tahu positif pastinya kapan. Medis itu tidak pernah tahu. Sampai hari ini aku tanya dokter kandungan, dokter anak, tidak pernah tahu kapan posisi persisnya Tuhan niupkan ruh tuh. Nah, itulah hebatnya yang Maha Kuasa tuh ya. Nah, tapi lebih kurang usia 3-4 bulan, lebih kurang 120 harian. Jadi kalau masih dia di bawah 120 hari, artinya kan masih sebelum ditiupkan ruh itu ya. Nah, kalau menurut Fathul Qorib dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, binti nasab nisbatnya itu statusnya masih anak ayahnya dan disebutkan kepada ayahnya. Nah, tapi kalau lebih dari situ, maka dia disebutkan kepada ibunya. Nah, tapi ini hukum ya, anda jelaskan hukum jangan sampai jemaahin ya kan Allah. Istilah itu semacam dijadikan permainan dan dijadikan apa istilah itu dijadikan acuan dan olo-oloan bagi kita. Karena ada waktu aku pernah ketemu, jemaah. Lah iyalah katanya, karena positif nak kawin juga bulan depan ini dekat masalah ini. Dia ngutip ini nah aja aku. Bahaya tuh kalau tidak di ini kan dia dilarang dan ditegah kan. Karena dia ngomong, karena ngapo? Kalau katakanlah dia sudah zina duluan, apakah kita bisa memastikan mentakdirkan itu bakal jadian? Kan tidak bisa. Yang lah pasti positif besok kawin bagi pajak batal hari ini karena urusan tertentu kan kira model itu. Nah, itu kita untuk menghindari itu. Lalu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dulu sambil kita nunggu telepon kalau ada telepon masuk. Tadi kita sudah bahas status non marital status tidak menikah di dalam Islam itu. Dan juga banyak para ulama-ulama yang sifatnya itu non marital, tidak menikah. Bahkan ada siko ulama Mesir namun Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah ngarang kitab namanya Ulama Il-Uzubah. Jodohnya ulama-ulama yang tidak menikah. Ngapa dia tidak menikah? Karena dia saking kesibuknya dan saking kecintanya dengan ilmu. Siapa itu yang hari ini masih kita baca kitabnya, masih jadi acuan di seluruh pondok pesantren, bahkan banyak yang menjelaskan kitabnya menjadi kitab baru yang ngarang Riyadhus Shalihin dan Arba'in Nawawi, Imam Nawawi. Lalu ada yang ngarang tafsir yang tebalnya berapa belasan jilid yang kita kenal sebutan tafsir Tabari, Imam Tabari. Ada lagi nama Ibnu Taimiyah, ada lagi nama Sayyid Qutb, ada lagi nama seorang sufi perempuan terkenal namanya Rabi'atul Adawiyah. Dan banyak yang lain sebagainya. Termasuk ulama hadis perempuan di dunia yang terkenal di abad ke-19 yaitu Hadratus Syekhah Fatimah binti Syekh Abdul Somad Al-Plembani. Itu ulama yang uzubah itu. Tapi namanya walaupun dia statusnya hasur, namanya hari ini masih tercatat di tinta emas sanad hadis yang ada dalam kitabnya Syekh Hasin Al-Fadani. Ulama Palembang, uang Palembang, betino pula mukim di Mekah. Jarang yang jadi sanad silsilah mata rantai dalam ilmu hadis. Nah, itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, untuk kita Palembang untuk kita Palembang ini yang Sumsel dan sekitarnya, jangan galak ngolok-ngolok uang ataupun nguyok-nguyok uang dengan sebutan gadis tua bujang tua. Dan juga jangan ngolok-ngolok status marital uang dengan sebutan dia tidak ngikuti sunat Nabi Muhammad SAW. Karena itu bukan takaran kesalehan dan bukan takaran ngikuti sunnahnya. Digawikan bagus, tidak digawikan tidak kata masalah. Karena ngapo? Karena ada hukumnya dewe-dewe. Allah menganjurkan Allah menganjurkan hambanya, Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah, tapi bukan dalam artian yang tidak itu dia buruk ataupun jelek. Nah, dan itu adalah sunat baginda Nabi kita SAW. Nah, baik jemaah ini dimuliakan Allah. Tadi kita sudah bahas status marital ataupun non marital seseorang itu, artinya nikah atau tidak dia. Nah, sekarang di penghujung materi ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ayat yang sering dibaca waktu ini Wak Dolai kan galak MC kan? Iya. Nah, yang galak dibaca waktu pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum 21 itu yang galak ada di undangan itu.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu, kata Allah itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami jadikan ada azwaj itu pasangan dari golonganmu sendiri. Litaskunu ilaiha, kami jadikan agar adanya kenyamanan di antara kamu, wa ja'ala bainakum, dan kami jadikan juga di antara keduanya mawaddatan wa rahmah, mawaddah dan rahmah, kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan itu kami jadikan tanda-tanda bagi wong yang berpikir, kata Allah. Jadi kalau kita doa ke wong, termasuk doa Yahya jadi MC doa ke wong, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sumbernya dari mana? Dari rumus 1. Pertama kata Allah litaskunu, itu sakinah jamaknya, mawaddatan wa rahmah, mawaddah wa rahmah. Lalu kita kalau kita buka terjemahan, litaskunu itu sakinah itu terjemahnya nyaman, mawaddah itu kasih, rahmah itu sayang. Nah, lalu apa perbedaan ketiga ini tadi? Nah, ana hanya mengutip tafsirnya Profesor Quraish Shihab bahwasanya terkait apa perbedaan sakinah mawaddah warahmah. Kadang saya nyebut tapi tidak mengetahui apa itu. Sakinah atau sakinah sikin itu adalah kalau bahasa Spanyol lading. Lading itu pisau. Nah, lading. Lalu apa dia bisa hubungan lading dengan manten. Nah, filosofi lading itu apa? Lading itu kalau dipegang oleh preman langsung jauh dia lah. Tapi kalau lading itu dipegang oleh sek, oleh koki, maka dia jadi masakan yang bermanfaat untuk banyak. Jadi artinya apa? Kita ini punya sesuatu dalam diri kita ini, sifat yang baik dan buruk. Maka ada lagu katanya menerima baik dan buruk diriku. Itu benar itu terjemahan litas kuno itu sebenarnya. Tidak tahu yang nyanyi paham apa tidak tentang itu. Tapi itu Islami itu maknanya itu. Katanya menerima baik dan buruk diriku tuh. Benar itu litas kuno. Jadi kita ini ada sifat buruk, sifat baik. Nah, litas kuno itu maksudnya nyaman itu mana caranya? Sesuatu ini tadi yang baik dan buruk ini tadi dijadikan kenyamanan di antara keduanya. Jadi menerima kekurangan dan kelebihan tadi. Yang baik kalau misal bini lagi baik maka laki itu yang buruknya laki dibaca itu tegor-tegor, itu pun sebaliknya. Kalau bini lagi nguna-nguna laki itu baca omongnya. Nah, itu kira-kira. Itu maksudnya sakinah itu. Lalu mawaddah. Kasih kalau diterjemahkan rahmah itu sayang itu kata terjemahannya di ayat itu. Tapi sebenarnya ada perbedaan di situ. Mawaddah itu sifat kasih sayang yang tanpa sebab adalah. Nah, jadi kalau katanya di lagu tuh menerima cinta tanpa syarat, itu benar itu. Benar itu tafsiran dari mawaddah. Jadi dia itu cinta yang diterima tanpa adanya sebab. Jadi nak dia ada kurangan, nak dia ada kelebihan, nak dia apapun itu, maka ketika diikat dengan pernikahan, dalam ini ikat pernikahan bukan sekedar ini, maksudnya hubungan yang tidak jelas. Diikat dengan pernikahan, maka cinta yang dimunculkan ini tanpa syarat. Pokoknya harus cinta. Cinta itu bukan sekedar ngomong, bukan sekedar di hati, bukan, tapi artinya menunaikan tanggung jawab masing-masing. Nah, itu yang dimaksud itu. Jadi tanpa syarat, menunaikan tanggung jawab masing-masing tanpa syarat, cinta tanpa syarat. Itu mawaddah terjemahan. Nah, kalau warahmah itu adalah kasih sayang cinta yang dengan bersyarat. Nah, apakah boleh? Ya boleh. Quran ada yang nyebut kok. Jadi misalnya maka kita yang tadi sebelum nikah kan ada yang disebut dengan sebutan sekufu. Memang sekufu bukan rukun dan syarat, tapi sekufu adalah salah satu hal itu dalam hal utama. Apa sekufu itu sederajat sama. Nah, apa dia mungkin dalam hal pendidikan. Kalau kira-kira apa namanya itu sikok kuliah S2 ya paling tidak sama-sama kuliah. Jangan sikok tamat S2 kuliah. Lo tak apa kalau jodoh kan tidak tahu. Yo, tapi sekufu itu penting karena dia dari segi pikiran berbeda lain, dari segi pandangan lain, dari segi ngomong lain dan sebagainya. Dan itu banyak makanya penting ada perbedaan itu karena memang ada sesuatu tidak sekufu derajat itu. Dalam pendidikan. Bisa juga dalam harta. Nah, kalau pernah nemu di ini apa namanya itu tampan sekolah SD biasa, laki tadi lah sarjana, atau kawan ibu yang udah agaknya gitu lakinya. Awak padahal dia yang tidak mana sepupu pada waktu itu, tidak memahami kondisi. Nah, gitu juga sepupu itu mungkin bisa jadi dalam harta. Kalau kira-kira ekonomi yang menengah ke bawah, maka mencari itu yang juga sama dari menengah ke bawah. Karena ngapa kalau dia kaget dapat ini yang lebih kaya dari dia, bisa jadi dia kaget acak dijadikan asisten nolini bukan laki, asisten. Nah, ini yang juga ini. Memang ada yang bagus ada tetap, tapi tidak banyak umum yang ini cerita yang soal umum. Dalam hal lain juga dalam hal nasab, dalam hal kekeluargaan, dalam hal apapun dan sebagainya. Maka Pembang ini ada satu tradisi adalah kalau di Surabaya dari perempuan ini ada satu tradisi biasanya Pembang itu bukan dia itu eksklusif, bukan ngomong mek wong kamek, bukan, tapi itu tuh semacam apa untuk menjaga taraf kesekufuan tadi. Maka enggak di itu bisa ngelamin itu paling jauh lah mentelu biasanya. Atau masih mampu saya kunyit, masih mampu saya masih punya hubungan darah bervarian penasaran biasanya kan. Nah, itu bukan eksklusif karena memang. Jadi hegemoni itu di masyarakat suku-suku yang ada di Indonesia dan dunia itu adalah bentuk salah satu untuk menjaga kesekufuan itu tadi. Kesekufuan itu. Nah, itu jadi kalimat warahmah itu adalah kasih dan sayang yang ditumbuhkan dengan adanya sebab. Jadi boleh kita milih. Dan Nabi kalau ngomong kita milih, bahwasanya ketika mencari pasangan itu harus dengan kecantikannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan nasabnya dan dengan agamanya. Dan yang paling penting itu adalah dengan agamanya. Nah, terakhir yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menutup hal ini dengan bagaimana Islam itu memandang dalam hal Nabi Muhammad SAW ketika memandang status pernikahan seorang itu yang dia poligami dan monogami. Nah, di sini menjelaskan, ini berdasarkan literatur sejarah, karena kami tidak tahu dikit, nah kadang nggak lain mungkin belum menyampaikan karena memang itu ini sejarah, tupoksinya sejarah. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini ibu-ibu langsung tidak menerima hukum, bukan tidak menerima siapa itu masih menyesalkan lah bahasa menyesalkan hukum Islam terkait poligami ini. Tapi seolah-olah itu yang hanya di apa yang hanya di sunnah dan yang monogami dianggap bukan sunnah semacam itu kan. Nah, kadang wong kita nganang ini juga kadang hobi menggembos-gembos tidak ilmunya. Nah, ini yang menjadi distorsi di antara umat ini, antara orang lanang mungkin jadi. Jadi jemaah dimuliakan Allah, poligami dan monogami kedua-duanya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menikah sejak beliau umur 25 sampai Siti Khadijah wafat beliau umur 50, itu kurang 25 tahun nanti beliau berumah tangga itu beliau berstatus monogami.
tanpa poligami, tanpa memadu Sayyidah Khadijah. Bahkan dikisahkan ketika Sayyidah Khadijah itu meninggal, Rasulullah ketika dengan Aisyah sudah menikah dan berumah tangga dengan Aisyah, waktu makan dikisahkan itu Aisyah itu nyiapin piring siko untuk Nabi, siko untuk beliau, dituangi, diisi dan sebagainya. Kata Nabi, wahai Aisyah, tolong bikin siko lagi, buat siko lagi piring. Bingung saya, untuk apa ya Rasulullah? Untuk istriku Sayyidah Khadijah. Artinya saking tidak yang menggantikan posisi nomor 1 dan monogaminya Sayyidah Khadijah. Nah kata Nabi, sudah diisi piring, mbak ini kau antar ke rumah fakir miskin. Aku niatkan dengan Nabi, piring itu aku kirim untuk Khadijah di dalam kuburnya. Nah itu jadi bacaan nikah yang mati itu. Nah itu ketika beliau berumah tangga dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, beliau itu bertugas tahun 2 tahun menjadi dudo. Setelah itu turun perintah Allah untuk menikahi Saudah binti Zam'ah. Saudah ini seorang janda tua, miskin yang ada di Madinah pada waktu itu. Dan memang perintah Allah untuk menikahinya. Dinikahi. Lalu turun perintah Allah untuk menikahi gadis pertama yang dinikahi oleh Nabi. Sayyidah Khadijah kan juga janda sebelumnya. Gadis pertama yang dinikahi oleh Nabi dan satu-satunya dalam sejarah yang dinikahi Nabi yang posisi masih perawan, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah lalu terus setelah tahun ke-5 Hijriahan, baru Nabi menikahi yang lain-lainnya. Dan seluruh yang dinikahi oleh beliau kecuali Aisyah itu berstatus adalah janda yang sudah tua, yang sudah renta, dan itu memang pantas untuk dihidupi. Nah jadi kita tahu status poligami Nabi SAW itu di akhir-akhir usia beliau ketika beliau tua. Itu pertama. Yang kedua, beliau pernah monogami 25 tahun dan lama oleh Khadijah tanpa adanya poligami dan madu Khadijah. Nah selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah, poligaminya Rasulullah SAW itu seluruhnya ada maksud dan ada makna dan tidak dengan hawa nafsu. Apa maksudnya? Pertama, yang dinikahi itu fakir fuqara wal masakin wal du'afa. Ialah janda tua, entah fakir miskin yang sepuh-sepuh itu dinikahi. Atau juga dengan siasat politik seperti beliau menikahi Juwairiyah binti Al-Haris dan Sofia binti Huyai. Kalau beliau dinikahi, maka kan mbak berdino kan dia bertuo. Bertuonya ini orang terpandang di kalangan Yahudi pada waktu itu. Kalau anaknya Islam, otomatis dia narik mbaknya, narik umat Yahudi sesuku itu. Sebroyo dari yang memang Islam itu pernikahan dengan alasan politik. Dan banyak alasan lain. Nah, makanya dimuliakan Allah. Jadi kita tahu bahwasanya status poligami dan monogami bagi Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya adalah sunnah Nabi, seluruhnya diajarkan dalam Islam, seluruhnya diajarkan oleh Quran, dan itu seluruhnya baik-baik saja. Nah tinggal situasi kondisi yang harus menyesuaikan dengan kita, apakah kita bisa atau belum. Nah itu jawabannya. Nah maka jemaah dimuliakan Allah, baik itu status marital atau non marital, artinya nikah atau tidak, baik itu nikah dia monogami atau poligami, seluruhnya diakui baik oleh Islam. Tinggal jangan kita nikah dengan baik, tapi yang paling utama di situ tidak mengganggu kesalehan kita, dan kesalehan kita adalah kekuatan pada Allah dan Rasulnya SAW. Nah jemaah dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit materi singkat yang kita kami sampaikan, semoga bisa jadi ibrah, jadi pelajaran untuk kita galau serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Khilapan dan kesalahan hanya milik diri pribadi kami selaku insan biasa. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon maaf kepada jemaah sekalian kalau ada khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun, mengucap astaghfirullahalazim. Terima kasih kepada para pendengar, para jemaah yang sudah mendengar, menyimak dan bertanya tadi. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita galau-galau. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan kajian ya, tausiah pada Hikmah Ramadan sore hari ini. Semoga menambah informasi wawasan kita, dan masih ada beberapa hari ke depan itu ya. Untuk isi harian Hikmah Ramadan setiap sorenya, tentunya mengisi andan-andan nunggu buku. Terima kasih Ustaz, sampai ketemu, sehat selalu ya. Assalamualaikum. Ya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo sudah kita ikuti program Hikmah Ramadan dengan tema fikih munakahat ya, bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan sampai ketemu dalam kesempatan kita lanjut kembali sambil menanti program nantinya kita akan tergabung bersama Pro 1 RRI Palembang. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni